Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma nas'aluka salamata wal 'afiyah fid dunyana wa akhiratana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, yaitu dengan kematian yang kecil, yaitu di alam tidur kita. Dan di pertemuan kali ini kita akan menyempurnakan dari kisah Ali radhiyallahu anhu. Dan jikalau waktu mencukupi akan kita sambungkan dengan kisah anaknya dan setelahnya. Adapun sebagaimana yang telah kita kabarkan, alhamdulillah, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu dia termasuk orang yang dibunuh di akhir hidupnya. Jadi ketika dia salat subuh, di antara kebiasaan Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu dia sebagai presiden adalah mengetuk pintu-pintu warganya agar melakukan salat subuh. Dan pada saat orang-orang munafik, memang pada saat itu sulit untuk dibedakan siapa yang munafik dan siapa yang betul-betul di atas keimanan, karena Islam pada saat itu telah menghampiri seluruh penjuru dunia. Maka pada saat Ali mengetuk dari pintu Abdurrahman bin Muljam, yaitu yang membunuh Ali, tiba-tiba hentakan pedang langsung terhunus pada Ali bin Abi Thalib. Jadi dia mengetuk pintu rumah warganya, padahal warga tersebut adalah seorang munafik yang menebas Ali bin Abi Thalib. Tebasan itulah yang mengakibatkan akhirnya dia dibawa ke rumahnya dan sakitnya cuma 2 hari kemudian meninggal dunia. Dan di sini juga Ali berwasiat sebelum meninggalnya, dia mewasiatkan kepada anaknya yaitu Hasan agar dia tidak menuntut darahnya. Kata Ali, seandainya saya saja yang sehat, padahal Ali kita sudah ceritakan bagaimana bahwa dia ahli pedang. Seandainya saya saja sudah sehat, maka saya tidak menuntut kisah saya. Artinya dia tidak ingin, dia maafkan, mengharapkan pahala dan keutamaan di sisi Allah. Itu yang dia harapkan. Akhirnya ketika meninggal dunia, maka pemerintahan yang menjadi seorang presiden adalah anaknya yaitu Hasan. Anak dari Ali bin Abi Thalib yaitu namanya Hasan. Akan tetapi Hasan pada saat melihat karena kekuatan kaum muslimin dibutuhkan, pada saat itu sebagaimana yang kita ceritakan, adanya terjadi pertikaian, perselisihan di kalangan kaum muslimin, khususnya di antara bapaknya dan Muawiyah, antara bapaknya dan Aisyah, sehingga Hasan yang cerdas melihat bahwasanya dengan bisanya bersatu persatuan di kalangan kaum muslimin adalah dia mengalah. Akhirnya Hasan, karena Hasan ini dengan Muawiyah itu juga keluarga, sehingga Hasan memberikan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Sufyan. Dan Muawiyah pada saat itu mengambil sebagai ibu kotanya adalah Dimashq, kalau sekarang Suriah. Jadi yang menjadi kepala pemerintahan pada saat itu, yang menjadi pengganti Hasan, karena Ali bin Abi Thalib meninggal di 15 Ramadan, di pertengahan Ramadan meninggalnya pada hari Ahad di 15 Ramadan. Dan Ali ini menjabat ada 5 tahun 2 bulan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan pada tanggal 17 Ramadan, sebagiannya mengatakan 19 Ramadan, tapi yang lebih kuat adalah tanggal 15 Ramadan. Ini yang kebanyakan para ahli sejarah yang mengutip dari kematian Ali bin Abi Thalib. Kemudian diganti oleh Hasan pada bulan Ramadan, dan Hasan melepaskan jabatannya pada saat Rabiul Awwal. Jadi cuma beberapa bulan setelah Hasan naik menjadi presiden, memberikan kepada Muawiyah. Setelah Muawiyah, barulah di sini ketika dia memerintah, barulah terjadi awal dari masa-masa kerajaan.
Di Muawiyah bin Sufyan ini itulah mulai terjadi kaum muslimin, yang dimana kaum muslimin terjadilah dari awal terjadinya bidayatul muluk, yaitu di masa-masa kerajaan. Masa kerajaan inilah banyak sekali di kalangan para presiden yang menggantikan sampai di tahun, jadi mulai dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah, kalau sekarang 1443 Hijriah. Jadi kita akan kisahkan hanya yang terpentingnya, jadi mungkin 28 orang saja. Dalam 100 tahun kita mengambil 1 atau 2 orang. Misalnya kita akan membahas 4 imam mazhab, bagaimana biografi Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Abu Hanifah dan selainnya dari kalangan para ulama yang dikenal dan disepakati keulamaannya. Jadi inti pelajaran di subuh kali ini yang bisa kita petik, bahwasanya meninggalnya Ali bin Abi Thalib ditebas pada saat salat subuh ketika mengetuk dari pintu warganya yang mengakibatkan kematiannya, dan diantara keutamaannya tebasannya itu tidak mengalami menjadikan dia menjadi gil. Ada penyakit di dalam hatinya, akan tetapi dia memaafkannya, bahkan mewasiatkan kepada anaknya agar tidak menuntut balas. Dan diantara lagi kelebihan yang akan kita jelaskan dan akan kita kabarkan, bahwasanya setelah Ali meninggal dunia diganti oleh Hasan, dan Hasan melepaskan jabatannya untuk kesatuan kaum muslimin, yaitu dia memberikan kepada Muawiyah, dan Muawiyah inilah yang menjadi sebab kesatuan kaum muslimin di Damasq, di Suriah. Pada saat inilah kekuatan kaum muslimin itu terus jaya, semakin jaya, dan tersingkirkannya orang-orang munafik. Dan di kalangan diantara ada 14 raja yang paling banyak dikenal Umar bin Abdul Aziz. Pada saat Umar bin Abdul Aziz inilah itu kaum muslimin sampai-sampai harta zakatnya, betapa mulianya kaum muslimin itu tidak bisa dibagi di dalam negara. Akhirnya dia keluarkan di luar negara, saking jayanya ini kerajaan pada saat itu. Dan insyaallah taala kita akan masuk dikenal dengan Daulah Umayyah, yaitu kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah ini pada tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Di antara juga faedah yang bisa kita ambil, saya akan memberikan istilah-istilah. Jadi 4 imam ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dikenal Al-Khulafa Ar-Rasyidin, para khalifah orifah yang mendapatkan petunjuk. Dikenal juga sahabat. Setelah mati jadi sahabat, definisinya 3 syarat: man laqiya nabi wa amana bihi wa mata alaih, yaitu siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman di atas Nabi, keimanan kepada Nabi, dan mati di atasnya, itulah sahabat. Kemudian yang tidak ketemu dengan Nabi tapi ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Yang tidak ketemu dengan sahabat tapi ketemu dengan tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Ini istilah-istilah insyaallah harus kita pahami agar memberikan pemahaman yang bagus di kemudian hari setelah kita jelaskan. Karena imam-imam yang 4 ini dia adalah tabi'ut tabi'in. Walaupun sebagian pendapat dari ahli sejarah bahwa Syafi'i adalah termasuk tabi'in yang ketemu dengan sahabat, walaupun sahabat sigar, sahabat yang akhir-akhir, yang sudah hampir meninggal semua para sahabat yang lain. Kemudian Imam Syafi'i sempat berguru dengan sahabat yang lainnya. Ini akan kita jelaskan insyaallah taala di pertemuan setelahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.